Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Hukum Waris Islam dan Adat dan teman-teman, langsung saja di sini kami perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang roh. Baik, di sini saya sekaligus menjadi moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada hari ini. Baik, kelompoknya yaitu terdiri dari Impenaka Asamendra, Risalatul Hasanah, Muhammad Iksan, dan Bella Novalita, dan Mbak Isma Eka Nurmadina. Next, Mbak. Next. Sebentar ini lemot. Baik, yang pertama yaitu definisi rod. Arod dalam bahasa Arab berarti kembali atau kembalikan, atau juga bermakna berpaling atau palingkan. Seperti terdapat dalam firman Allah berikut, yaitu Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 64. Selanjutnya yaitu, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 25. Kata rad secara bahasa atau etimologi berarti iadah atau mengembalikan. Dikatakan roda'a ilai hakko artinya ad-da'u ilai, yaitu ia mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata rod juga berarti syarf atau memulangkan kembali. Dikatakan roda'an qaida adui, yaitu ia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian dawul furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Selanjutnya, Mbak. Sukun rad yaitu sukun rad tidak akan terjadi kecuali terdapat 3 rukun berikut. Yang pertama, adanya pemilik farad atau sohibul farad, adanya sisa peninggalan, tidak adanya ahli waris aswabah. Ketiga ini harus ada, sebab kalau salah satu dari rukun tersebut tidak ada, tentu tidak akan terjadi masalah. Misalnya, jika para ahli waris dari seseorang yang mati semuanya terdiri dari aswabah, maka harta peninggalan asal masalahnya adalah sesuai jumlah bilangan aswabah tersebut atau beberapa orang ashabul furud dan aswabah. Niscaya tidak akan ada sisa lebih atau kurang. Demikian juga apabila jumlah saham-saham dari para ahli waris adalah sebesar jumlah asal masalah, sehingga tidak ada kelebihan sedikit pun, tentu tidak akan terjadi masalah. Next, Mbak. Syarat rad yaitu yang pertama, adanya kelebihan harta dan kelebihan saham. Yang kedua, tidak ada ahli waris aswabah. Persoalan rad terjadi dalam hal ada suami atau istri. Kedua, dalam hal suami atau istri tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan arod. Arod dapat terjadi dan melibatkan sebuah ashabul furud, kecuali suami dan istri. Artinya, suami atau istri bagaimanapun keduanya tidak mendapat bagian tambahan dari sisa harta waris yang ada. Adapun ashabul farud yang dapat menerima arod hanya ada 8 orang, yaitu
Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang ketiga saudara kandung perempuan, yang keempat saudara perempuan seayah, kemudian ibu kandung, nenek sahih, ibu dari bapak, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Next. Kemudian ahli waris yang tidak mendapat arot. Adapun ahli waris dari ashabul farud yang tidak bisa mendapatkan arot hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah atau karena sebab, yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan ini akan putus karena kematian, maka dari itu mereka tidak berhak mendapatkan arot. Mereka hanya mendapat sebagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami atau istri tidak mendapatkan bagian sebagai tambahan. Next. Kemudian macam-macam arot. Ada keempat macam arot dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam itu adalah, yang pertama, adanya ahli waris pemilik bagian yang sama dan tanpa adanya suami atau istri. Kedua, adanya pemilik bagian yang berbeda dan tanpa suami atau istri. Yang ketiga, adanya pemilik bagian yang sama dan dengan adanya suami atau istri. Yang terakhir, adanya pemilik bagian yang berbeda dan dengan adanya suami atau istri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iksan. Ya, saya akan teruskan cara memecahkan masalah-masalah rat. Apabila bersama ashabul furud didapatkan ahli waris yang tidak mendapatkan fard berupa salah seorang suami atau istri, maka salah seorang suami atau istri mengambil fardnya atau bagiannya dari pokok harta peninggalan. Sisa sesudah fard ini untuk ashabul furud sesuai dengan jumlah mereka apabila terdiri atas satu golongan. Baik yang ada itu hanya seorang di antara mereka, seperti anak perempuan ataupun banyak seperti 3 orang anak perempuan. Apabila ashabul furud lebih banyak dari satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya dibagikan sesuai dengan fard mereka dan dikembalikan sesuai dengan perbandingan fard mereka pula. Next. Apabila bersama ashabul furud tidak didapatkan salah seorang suami atau istri, maka sisa harta peninggalan sesudah fard mereka dikembalikan sesuai dengan jumlah mereka. Apabila mereka terdiri atas satu golongan, baik yang ada di antara golongan hanya dari satu golongan, maka sisanya dikembalikan sesuai dengan perbandingan fard mereka. Dengan demikian, maka bagian dari setiap sahabul fard itu bertambah sesuai dengan melimpahnya harta, sehingga ia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa fard dan rat. Contoh, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami, anak perempuan, dan ibu. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain masih tersisa 72 juta rupiah. Next. Satu, cara pertama, ahli waris. Bagian asal masalah 6, bagian yang diterima. Suami 1/4, asal masalah 3, bagian yang diterima 3 kali 6 juta sama dengan 18 juta. Anak perempuan bagian setengah, asal masalah 6, bagian yang diterima 6 kali 6 juta sama dengan 36 juta. Ibu bagian 1/6, asal masalah 2,
bagian yang diterima 2 kali 2 kali 6 juta sama dengan 12 juta. Jumlah asal masalah 11, bagian yang diterima 66 juta. Keterangan jumlah asal masalah semula 12, kemudian diratkan menjadi 11, sehingga uang 72 juta dibagi 12, atau asal masalah asli sama dengan 6 juta. Ada sisa uang setelah dibagi kepada ahli waris, 6 juta. Dalam masalah RAT, sisa uang tersebut dibagi selain kepada suami atau istri dengan membuat perbandingan. Bagian anak perempuan setengah sama dengan 6, ibu 1/6 sama dengan 2, 8. Jadi bagian anak perempuan 6/8 kali 6 sama dengan 4,5 juta. Ibu 2/8 kali 6 sama dengan 1,5 juta. Hasilnya 6 juta. Maka bagian anak perempuan 36 juta dikurangi 4,5 juta sama dengan 40,5 juta. Ibu 12 juta dikurangi 1,5 juta sama dengan 13,5 juta. Hasil 54 juta. Suami 18 juta. Hasil 72 juta. Ya, akan diteruskan oleh Mbak Ismi. Cara kedua, ahli waris, bagian asal masalah, bagian yang diterima. Suami 1/4, asal masalahnya itu pertama itu 3, dan buat suami itu asal masalahnya itu 6 dan buat suami itu 3. Jadi bagian yang diterima oleh suami adalah 3 dikali 6 sama dengan 18 juta. Anak perempuan bagiannya 1/2, asal masalahnya itu 6, bagian yang diterimanya itu 6 dikali 6,75 juta sama dengan 40,5 juta. Ibu bagiannya 1/6, asal masalahnya 2. Bagian yang diterimanya 2 dikali 6,75 juta sama dengan 13,5 juta. Jumlahnya itu 11. Jumlah asal masalahnya itu 11 dan jumlah bagian yang diterima itu 72 juta. Keterangan jumlah asal masalah yang semula 12 kemudian dirot menjadi 11 sehingga uang 72 juta tetap dibagi 12 asal masalah asli sama dengan 6 juta. Perhitungan ini diberikan hanya untuk suami saja. Setelah itu membuat asal masalah sendiri yang diambil dari selain suami, yaitu saham anak perempuan ditambah dengan saham ibu. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi harta 72 juta dikurangi 18 juta sama dengan 54 juta. Kemudian 54 juta dibagi 8 saham sama dengan 6,75 juta. Cara perhitungan masalah ROT. Contoh, Sayuti mencontohkan harta peninggalan yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama. Misalnya pewaris meninggalkan 1, ibu sebagai A, 2, seorang anak perempuan sebagai B, yang ketiga janda sebagai C. Maka pembagian warisannya akan seperti A 1/6, B 1/2, C 1/8. Jumlahnya 4/24 ditambah 12/24 ditambah 3/24 sama dengan 19/24. Jadi sisa tersisa 24/24 dikurangi 19/24 sama dengan 5/24. Sisa ini namanya sisa bagi. Sisa bagi ini dirotkan, dikembalikan secara berimbang kepada A, B, dan C. Sehingga A, B, dan C masing-masing akan mendapat bagian dari sisa bagi 5/24 itu berimbang dengan beberapa bagian yang telah diperolehnya masing-masing dalam pembagian pertama tadi. Perbandingan perolehan mereka dalam pembagian pertama adalah 4:12:3. Diambil dari perolehan mereka di atas tadi, yaitu 4/24
banding 12/24 dibanding 3/24. Jumlah angka 4 tambah 12 tambah 3 sama dengan 19. Jadikan angka pembagi tadi. Dengan demikian, 1A mendapat tambahan 4/19 dikali 5/24 sama dengan 20/45,6. Yang kedua, B mendapat tambahan 12/19 dikali 5/24 sama dengan 60/456. 3. C mendapat bagian 3/19 dikali 5/24 sama dengan 15/456. Jadi pembagian terakhir adalah A 1/6 ditambah 20/456 sama dengan 76/456 ditambah 20/456 sama dengan 96/456. Yang B 1/2 ditambah 60/456 sama dengan 228/456 ditambah 60/456 sama dengan 288/456. Yang C 1/8 ditambah 15/456 sama dengan 57/456 ditambah 15/456 sama dengan 72/456. Pengujian perhitungan sama dengan 96/456 ditambah 288/456 ditambah 72/456 sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila harta pewaris tidak habis dibagi kelebihan atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara aul dan rot. Aul untuk penyelesaian kekurangan dan pembagian rot warisan pewaris, sedangkan rot merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta pewaris. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.